Sejumlah wilayah berencana untuk membuka kembali tempat hiburan dan wisata secara bertahap termasuk di Jawa Tengah. Pengendalian kasus corona di tiap wilayah ini pun jadi hal yang dipertimbangkan untuk bersiap memulai tahapan tersebut. Pertanyaannya, dengan lonjakan angka yang terjadi di beberapa wilayah termasuk Jawa Tengah ya, apakah simulasi pembukaan tempat wisata ini dianggap menjadi hal yang tepat untuk dilakukan? Bergabung bersama kami, ada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pak Ganjar, selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Ganjar, data terakhir yang kami pantau dari corona.jatengprov.go.id ini ada lebih dari 1.900 kasus positif di sana sampai dengan hari ini. Kemudian ada 1.000 lebih bahkan PDP yang dirawat di rumah sakit, Pak Ganjar. Kalau kita melihat data ini, apakah tepat untuk memulai masa transisi termasuk dengan simulasi pembukaan lokasi wisata di Jawa Tengah? Kalau simulasi kapanpun bisa, kalau buka transisi tidak tepat jelas tidak tepat. Maka kerja kita kerja simultan, bagaimana mereka menyiapkan agar mereka lebih dini siap dan mana-mana yang kurang itu bisa dilakukan. Sebab kalau tidak nanti mereka juga akan kaget. Maka saya belum akan buka kok. Oke, belum akan buka. Berarti ini simulasi masih akan berjalan untuk waktu yang cukup lama atau seperti apa, Pak Ganjar? Ya, kemarin setelah simulasi saya ikuti, ada permintaan dari Candi untuk mengatakan, terus gimana Pak kalau setelah ini, kalau Anda mau uji coba pada kelompok kecil, kira-kira Anda siap nggak mengontrol dengan urutan-urutan seperti yang kita lakukan? Kalau itu mau dilakukan dalam kelompok kecil, uji coba, umpama 50 orang, 100 orang, saya akan izinkan, saya akan ikut lagi. Tapi betul-betul itu wisatawan yang datang. Jadi wisatawannya itu bisa diambil dari kelompok-kelompok yang selama ini menjadi agent, sudah dengan customer-nya itu sudah berhubungan dengan baik, sehingga kita harapkan ini betul-betul bisa kita kontrol. Maka setelah simulasi pada tingkat uji coba, tapi belum sampai pada tingkat buka, karena kita melihat memang di Jawa Tengah khususnya Kota Semarang, terus kemudian Kabupaten Temanggung lonjakannya tinggi. Tapi hari ini Bupati Kebumen cukur potong gundul Mbak, karena 0 hari ini di sana. Cuma saya bilang, jangan kesusu ya, jangan tergesa-gesa ya, nanti kalau ada lonjakan lagi. Jadi sebenarnya tidak merata di Jawa Tengah, tapi di beberapa itu bisa terjadi kenaikan ekstrim. Tadi beberapa daerah sudah mulai melandai tapi belum melantai. Oke, Pak, ini kan masih simulasi. Bagaimana nanti jika, kita katakan ini jika akan dibuka, mungkin ada tahapan pembukaan, Pak Ganjar. Apakah nanti memang dihususkan dulu wisata di Jawa Tengah ini khusus untuk wisatawan dari Jawa Tengah saja atau seperti apa? Sebenarnya kalau sumbernya bisa dari manapun, Mbak. Sebab yang datang dari Jawa Tengah juga tidak dari Jawa Tengah saja. Umpama beberapa travel agent itu punya market yang ada, sekitar yang dekat saja, yang jangkauannya gampang. Jogja saya kira, Jateng, sekitar Jabar, sekitar Jatim, kalau mereka kemudian bisa kita organisir dengan baik untuk uji coba dengan jumlah tidak banyak, kita akan izinkan. Jadi bukan dibuka untuk umum dulu. Kemarin ada yang menarik, karena beberapa itu telepon, boleh nggak kami masuk tapi private aja hanya beberapa orang. Lalu saya tanya private itu berapa orang gitu. Ternyata hanya 5-10 orang. Oh 5-10 orang boleh saja saya bilang gitu. Cuman jadwal, terus kemudian persiapannya dilakukan briefing-briefing. Maksud saya setelah simulasi itu kalau ada setidaknya 3 kali saja bisa uji coba dari sekian rombongan, maka kita akan mengerti kira-kira pola dari para wisatawan itu seperti apa, apakah kemudian bisa mengikuti atau tidak. Hanya kalau khusus untuk Borobudur, Mbak, itu belum diperkenankan naik. Karena kita khawatir kalau naik dan kemudian rombongannya katakan 50-100 itu nanti mereka mau megang dinding-dinding dan kemudian kita harus membersihkan frekuensi antar kelompok dengan kelompok dekat, itu juga akan berbahaya. Maka mungkin berada di sekitarnya tapi belum bisa naik ke candi. Ini contoh untuk Candi Borobudur. Oke, Pak, kalau kita berbicara soal Candi Borobudur, ini kan juga ada campur tangan dari Kemendikbud. Apakah sudah ada koordinasi dengan Kemendikbud untuk mungkin melakukan uji coba atau simulasi untuk masuk ke area Candi Borobudur ini? Kemarin waktu simulasi perwakilan dari pengelola candi dalam hari ini yang di bawah Kementerian P&K atau Dirjen Kebudayaan hadir kok Mbak. Maka beliau menyampaikan kepada saya, Bapak, nanti untuk yang khusus candi sampai ke naik itu kami belum izinkan. Jadi itu informasi dari mereka. Maka terus nanti kira-kira peluangnya sampai di mana? Sampai di pelataran saja. Oke. Jadi sebenarnya kita tidak gerusa-gerusu, kita cukup berhati-hati
Tapi simultan dengan itu kita tidak akan menunggu. Karena konsep yang disediakan, yang disiapkan oleh TWC, pengelola Candi Borobudur itu sebenarnya sudah disimulasi secara konsep Mbak ya, itu berkali-kali. Memang kemarin saya ngomong, saya mau ikut sendiri. Jadi tolong tidak tergesa-gesa, maka kemarin saya datang ke sana. Oke, Pak Ganjar, tapi kan tempat wisata di Jawa Tengah ini banyak banget, mulai dari desa, kemudian ada di pusat kota. Bagaimana pengendalian kasus corona di sana, di tempat-tempat tiap wisata? Ada nggak dikelola, mungkin yang dikelola pemerintah dan juga swasta begitu? Ada tim khususnya tidak, Pak? Semua pengelola harus menjadi tim khusus, maka protokolnya mesti disiapkan. Tenaga medisnya, emergensinya, emergensi untuk transportasinya apa? Untuk mengelola katakan umpama kemarin simulasinya nih Mbak ya, tiba-tiba ketika satu rombongan katakan 10 orang, 2 orang waktu dicek dengan thermal gun umpama 38 atau 39 suhunya, maka mereka langsung jalurnya dipisah, terus kemudian dibawa ke dalam mobil khusus, terus kemudian dimasukkan ke dalam semacam klinik begitu ya, dan itu tidak boleh keluar sambil menunggu dan kita lihat perkembangannya di situ disiapkan dokter. Nah ini pertanyaan yang bagus adalah bagaimana dengan tempat wisata yang lain? Maka tempat wisata yang lain juga harus menyediakan hal serupa. Kalaulah mereka tidak siap ya tidak kita izinkan. Tapi termasuk yang di desa begitu Pak? Termasuk yang di desa, maka yang di desa bisa di-bridging dengan umpama kerjasama dengan dokter di puskesmas. Dan kemarin saya bicara dengan Pak Bupati Magelang umpama, karena saya ngecek juga di tempat lokasi desa wisata untuk Setumbu, dan itu tempatnya bagus banget gitu. Dan itu kita sampaikan, Pak Gubernur nanti kita akan meminta mereka mengusulkan dulu agar kita bisa menyiapkan. Maka izin dari gugus tugas di tingkat kabupaten adalah menjadi prosedur yang mesti diikuti ketika mereka ingin membuka. Sehingga ini menjadi controllable. Dan kami Mbak, di Jawa Tengah saya sebenarnya punya peta sampai tingkat desa. Sehingga desa yang hijau, yang kuning, yang merah kita tahu. Kalau kabupaten semua merah. Ya, meskipun sudah ada yang mulai melandai dan melantai, tapi kalau kecamatan kita sudah bisa menyampaikan ada satu kecamatan yang betul-betul masih hijau sampai hari ini. Begitu kita turunkan sampai tingkat desa, yang hijau sebenarnya makin banyak. Nah kalau tempat desa wisatanya itu ada di daerah itu, langsung kita boleh izinkan prosedur seperti ini. Meskipun prosedurnya dengan diusulkan lebih dulu, begitu. Oke. Pak Ganjar, tapi untuk jangka waktu tertentu nih, mungkin ada kelompok masyarakat yang masih takut gitu ada di keramaian, termasuk pergi ke tempat wisata. Meskipun saya yakin juga banyak yang butuh hiburan setelah di rumah berbulan-bulan ya. Bagaimana komunikasi yang dilakukan Pemprov untuk tetap quote-unquote menghidupkan sektor pariwisata dan juga menarik wisatawan, tapi tetap inline dengan protokol kesehatan? Maka sangat terbatas, sangat restriktif, jadi tidak bisa kemudian dibuka begitu ya. Karena tadi, kemarin waktu kita simulasi itu Mbak, kita dari Asosiasi Pariwisata, Arsita gitu kita undang juga, dan mereka paham betul soal ini. Bahkan tadi siang, saya didatangi oleh IO pernikahan, IO perkawinan itu Mbak. Mereka datang, mereka kemarin sudah simulasi sekali, nanti akan saya upload juga di IG saya, di YouTube saya, agar masyarakat itu bisa melihat, oh kalau yang seperti IO perkawinan ternyata itu udah ada ketentuan dari Kemenak, tamunya 30 saja. Maka memanage 30, kemarin di Kota Semarang, Bu Wakil Wali Kota ikut membuka acara itu, dikontrol satu persatu mulai dari persiapan, sampai dengan pelaksanaan, sampai dengan akhir. Maka sebenarnya konteks dalam penyelenggaraan ini mereka akan kita libatkan. Maka yang takut begitu ya jangan dulu. Terus kemudian mohon maaf kami juga tidak bisa membuka secara umum, silahkan masyarakat rame-rame piknik ya nanti dulu, itu juga kami sangat hati-hati. Oke, Pak Ganjar, terakhir rencana timeline dari Pemprov Jawa Tengah untuk transisi kebiasaan baru seperti apa sih? Karena saya dengar juga rapid test di Jawa Tengah semakin digencarkan, artinya bukan tidak mungkin akan ada lonjakan angka di kemudian hari. Timeline yang sudah dipersiapkan oleh Jawa Tengah khususnya untuk sektor pariwisata seperti apa Pak? Ya sebenarnya hari ini sudah kita siapkan urut-urutan itu, maka timelinenya bukan mengikuti timeline nanti akan dibuka kapan, tapi timelinenya adalah satu, kita mesti menyiapkan SOP, dua harus ada simulasinya, tiga uji coba, keempat baru dibuka. Nah keempat ini bukan mengikuti bulan apa atau minggu apa, tapi mengikuti bagaimana kurva itu bisa melandai sampai dengan melantai.
dan itu mesti diuji dengan konsistensi berapa lama posisi itu bisa stabil untuk menunjukkan bahwa tidak akan ada penambahan lagi. Nah, inilah ya hal-hal yang tidak remeh-temeh, tidak semudah yang kita omongkan, dan ini perlu pengawasan yang cukup ketat. Maka itu yang akan kita lakukan untuk Jawa Tengah. Jadi mohon maaf, yang mau piknik, yang mau beraktivitas, tidak boleh tergesa-gesa. Saya tadi ke pasar, Mbak, yang habis 3 hari ditutup, Mbak. Yang ngeyel juga masih ada, Mbak. Maka saya bilang, ayo kotaknya di mana? Saya nggak dapat kota, Pak. Minggir kamu. Kalau kamu tidak mau minggir, mulai besok kamu tidak boleh jualan. Ya udah, yang lain mau terus kemudian diatur. Dan ini butuh terus-menerus. Maka saya minta pada pengelola pasarnya juga untuk menjaga. Maksud saya, kebiasaan baru itu bisa dilakukan kalau kebiasaan kecil-kecil dijaga, dikawal dengan konsistensi yang tinggi. Maka nanti akan menjadi terbiasa. Itulah kemudian yang akan menjadi orang nyebut normal baru begitu. Oke, artinya kebiasaan ngeyel itu juga mesti dihilangkan, termasuk nantinya ketika lokasi wisata dibuka. Jadi simulasinya akan terus dilakukan bertahap sampai kebiasaan ngeyel orang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ini dilakukan begitu ya Pak di tempat wisata. Pak Gadjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.